Tim mandang prospek peningkatan harga timah di tahun ini dan juga tahun 2026 mendatang? Ya, ya ini karena kita melihat dari permintaan timah itu cukup banyak ternyata di luar negeri sana. Seiring dengan berkembangnya industri-industri yang menggunakan timah. Tadi sudah disebut semikonduktor, kemudian mobil EV, dan juga kemasan makanan dan lain-lain. Nah, tentunya timah ini sekarang jadi begitu seksi gitu ya di dunia ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang harganya relatif stabil di tahun 2024 dan kita harap sesuai dengan prediksi tadi ya mungkin di tahun 2025 akan sama gitu harganya. Gitu. Ini juga kita juga lihat situasi saat ini juga isu-isu global maupun isu nasional itu juga jadi pemicu juga harganya bisa stabil. Kalau melihat tahun 2024 dan tahun-tahun kebelakang tadi Anda katakan komoditas ini bisa dikatakan menjadi primadona. Nah, untuk permintaan sebetulnya kondisinya seperti apa sih dan juga peluang permintaan di tahun 2025 ini? Kalau dari data kita di asosiasi itu ekspor kita 61.000 ton, metrik ton ya. Saya rasa di tahun berikutnya mungkin sama. Nah, cuman ekspor kita itu tergerus jadi sekitar 50 ribuan. Nah, jadi masih ada 10 ribu yang sisanya itu. Nah, ini terjadi karena beberapa faktor ya. Mungkin kita nggak tahu masing-masing pemilik RKAB itu mungkin ada kendala teknis di perusahaannya ataupun ada kendala lain kita nggak tahu. Cuman karena permintaan timah itu begitu besar sehingga itu sangat jadi primadona seperti yang tadi Mbak bilang. Oke, paling banyak permintaan dari negara mana sih Pak? Kita relatif paling banyak Singapura sebagai negara transit ya. Terus kemudian di Eropa juga banyak, di Asia sendiri Jepang dan Korea cukup banyak. Amerika juga banyak ekspor ke Amerika. Jadi memang cukup beragam ya Pak permintaan timah. Nah kalau tadi Anda katakan ada sejumlah sentimen yang bisa menjadi katalis positif bagi kenaikan harga timah global. Nah kira-kira gambarannya sudah ada hitung-hitungan kah kira-kira prospeknya bisa naik berapa persen nih Pak dibandingkan tahun lalu? Kalau dilihat sih sepertinya kenaikannya nggak begitu signifikan ya. Mungkin tadi di rata-rata di harga 30.000 sampai dengan 35.000. Ya mungkin prediksi kami dari asosiasi mungkin sekitaran segitu. Tapi kalau dari segi ekonomi makro secara global, apakah ini juga turut menjadi angin segar bagi prospek permintaan komoditas timah? Ya, tentunya ini sangat menarik ya karena berkembangnya industri tadi yang masih belum tergantikan lah timah ini dengan mineral lain. Nah, tentunya ini sangat seksi ya timah sehingga berapapun produksi kita di Indonesia, timah kita tetap diserap sama global. Oke, kalau berbicara soal sentimen global Pak, kita tahu bahwa sejumlah pihak juga mengantisipasi bagaimana hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Sejauh mana hal ini juga bisa berdampak pada pergerakan harga timah secara global? Ya, ini menarik ya. Kalau bicara mengenai perang dagang ini ya tentunya kan salah satu komponen terbesar di mobil EV adalah salah satunya timah ya mungkin ya. Nah itu yang mungkin ya kalau adanya perang dagang ini tentunya itu sangat mempengaruhi gitu. Tapi selama industri EV masih berkembang, masih berjalan, saya rasa itu bukan jadi kendala ya. Timah tetap dibutuhkan di global. Komposisinya berapa persen sih Pak timah ini bagi komponen EV sendiri? Untuk microchip, kemudian untuk komponen-komponen electricity itu butuh timah. Gitu. Bisa dikatakan bahwa memang komoditas timah Indonesia ini menjadi komoditas yang cukup seksi bagi pasar global. Tapi kalau misalkan melihat dari segi daya saing, sebetulnya seperti apa sih Anda melihat seberapa kompetitif komoditas timah Indonesia dibandingkan negara-negara lain? Ya, selama ini Indonesia masih jadi eksportir nomor 1 di dunia, timah nomor 1 di dunia. Dan ini ya tentunya ini suatu kebanggaan juga buat kita. Tapi isu-isu lain juga yang bisa mempengaruhi industri timah sendiri, contohnya yang kasus 300 triliun yang
Nah itu tentunya mempengaruhi harga timah juga industri timah itu sendiri. Oke. Kalau dilihat dari segi tantangan, apa sih Pak mungkin tantangan yang dihadapi selama ini oleh industri timah di tanah air? Karena mengingat kontribusi Indonesia pada komoditas timah global ini cukup besar ya Pak. Ini gambarannya berapa persen sih Pak? Kita itu hampir 20% ya, Oke. lebih ya. 20% berkontribusi pada komoditas timah timah global. dunia. Karena cadangan kita juga menjadi salah satu yang terbesar ya Pak ya? Salah satu yang Oke, terbesar. tantangannya apa saja Pak? Nah, tantangannya tentu isu-isu global maupun isu-isu nasional itu jadi tantangan kita ke depan. Ya kasus 300 triliun, kemudian kita tahu perang dagang nantinya yang kita pelantikan Presiden Donald Trump, ya kita itu juga bisa mempengaruhi industri timah itu sendiri. Oke. Gitu. Terkait dengan dilantiknya Trump, apa yang menjadi kekhawatiran para pelaku usaha, khusus terkait dengan pergerakan harga? Ya, kita takut perang dagang ini bisa mempengaruhi industri yang membutuhkan timah ya. Contoh ya tadi seperti kita ketahui energi terbarukan dari semikonduktor itu juga membutuhkan timah, kemudian energi mobil listrik itu juga, industri mobil listrik juga butuh timah. Nah itu kami takut kalau pelantikan Trump ini akan mengganggu gitu industri timah sendiri. Oke. Salah satu produsen terbesar timah selain Indonesia adalah China ya Pak ya. Sejauh mana ataupun seberapa ketat sih Pak sebenarnya persaingan produksi timah Indonesia dengan China? Kalau China sendiri kan lebih banyak dipakai di industrinya sendiri ya, industri dalam negeri. Jadi kalau kita industri dalam negerinya masih belum berkembang, nah, nanti kemungkinan besar program pemerintah hilirisasi ini juga akan kita support. Nah, jadi kita tidak begitu terpengaruh dengan Cina gitu. Jadi sejauh ini memang kalau saya tidak salah 100% komoditas timah yang kita produksi diekspor ya Pak? Iya, saat ini ya. Kedepannya seperti apa sih Pak roadmap terkait dengan hilirisasi timah ini sendiri? Ya, kita dari teman-teman dari asosiasi juga sudah mempersiapkan hilirisasi sesuai dengan program pemerintah. Kita sudah menyiapkan beberapa tempat. Nah nanti mudah-mudahan pemerintah bisa ngajak kita bicara selaku pelaku industri ya, supaya bisa dapat masukan yang bagus mengenai hilirisasi timah nanti ke depan. Oke, salah satu yang menjadi batu sandungan juga bagi komoditas timah adalah tadi terkait dengan kasus 300 triliun tadi. Nah sejauh ini update-nya seperti apa sih Pak, dan bagaimana hal ini juga bisa menjadi pelajaran bagi perkembangan industri timah? Karena kita tahu provinsi Babel ini kan komposisinya cukup besar untuk kontribusi timah Indonesia Pak. Ya, seperti di tahun 2024 ini itu karena kasus 300 triliun ini hampir harganya relatif stabil, Mbak. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya harga timah naik turun, di pertengahan biasanya turun, kemudian di akhir dan di awal tahun biasanya naik. Nah, ini relatif stabil. Nah, itu yang anomali itu yang jadi indikator kita karena kasus 300T ini bisa mempengaruhi harga-harga timah di dunia gitu.